Shalom Aleihim Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema begini. Lukas dan Markus bikin bingung Romo. Ya, saudara ya. Lukas dan Markus bikin bingung Romo. Romo ini ditanya, Lukas dan Markus itu murid Yesus bukan ya Romo? Romonya cuman modal jenggot, ya toh. Ilmunya mah nggak ada, ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Aku mau nanya, Tuhanmu siapa? Bapa, Putra. Tuhan kami Putra. Lo Putra kan fisik. Masuk Tuhan Yesus fisik sih? Ya, nggak bisa jawab dia, ya. Ya, Tuhan itu roh, ya. Ya, Tuhan itu pasti roh, nggak ada Tuhan kok fisik. Putra kok Tuhan. Ya nggak ada dong, ya. Demi nama Bapa dan Putra. Hari gini masih Bapa Putra, ya toh. Putranya, ya. Putra itu sekarang sudah jadi Allah di surga, ya. Ditanya, Lukas dan Markus itu murid Yesus nggak? Oh enggak, katanya. Lukas itu tabib, dokter, katanya. Dokter dari Yunani, katanya. Romo modal jenggot. Ya, saudara-saudara, Markus bagian dari 70 murid. Demikian pula Lukas juga bagian dari 70 murid di dalam Lukas 10 ayat 1. Ada banyak, ada Menahem, ada kemudian Lukius, ada kemudian siapa itu yang menurunkan mayat Yesus itu? Simon, ya, Simon dari Simon siapa itu? Ya itu ya. Kok Simon, Yusuf Arimatea, ya, sorry. Yusuf Arimatea, ya. Itu juga murid Yesus, ya, bagian dari murid Yesus. Ada banyak murid Yesus yang 70 itu. Termasuk siapa yang dirajam itu? Stefanus, ya. Stefanus dan kelompok 7 itu kan itu murid Yesus. Termasuk Lukas, ya. Mari kita bahas Markus. Markus adalah anak muda yang mati, ya, anak janda Nain, lalu mati dibangkitkan oleh Yesus di dalam Lukas 7 ayat 14. Itu Markus itu, ya. Nanti di dalam Markus 14 ayat 33, Yesus di Taman Getsemani cuma ngajak 3 murid, Petrus, Yakobus, Yohanes. Tiba-tiba di dalam Markus 14 ayat 51 muncul tuh seorang muda yang lari mau ditangkap, langsung kainnya dilepas, lari dengan telanjang. Siapakah seorang muda lari telanjang? Markus, penulis kitab Markus. Siapakah dia? Dia adalah anak muda yang dibangkitkan Yesus, anak janda Nain. Very clear. Ngerti nggak Romo yang modalnya jenggot? Nggak ngerti, Pak. Demi nama Bapa dan Putra. Tuhanmu siapa, Romo? Tuhanku Putra. Putra itu fisik. Mana ada Tuhan kok fisik? Tuhan ya harus roh. Ya, anak buahnya Romo ini kan BNS. BNS ini ngotot Tuhan beda dengan Allah. Katanya doktor. Tuhan kok beda dengan Allah? Yesus saja bergelar Tuhan Allah kok. Ya, Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita. Ya, beda dari mana? Ya, modal jenggot. Ya kadang saya kesel saya, ya. Penyesatan luar biasa, ya. Lukas 10 ayat 1, yaitu 70 murid. Markus akhirnya menjadi bagian dari 70 murid. Markus ini pernah lari dari Paulus, maka Paulus suka nggak demen awalnya. Tapi endingnya Paulus juga ngarepin Markus. Di dalam Filemon 1 ayat 24, clear. Jadi Markus adalah murid Yesus. Gitu nggak ngerti. Romo pendeta modal jenggot. Lukas, ya, Lukas itu di dalam Lukas 1 ayat 3 menyelidiki dengan seksama dari awal mulanya, dari asal mulanya, ya. Lukas ini menulis dari sejak Yesus lahir, ya, lahir sampai nanti naik ke surga. Lukas 10 ayat 1, ya, bagian dari 70 murid Lukas itu, ya. Lukas ini juga akhirnya detik-detik terakhir menemani Paulus di dalam Filemon 1 ayat 24 bersama dengan Markus. Saudara-saudara, sebenarnya penulis Alkitab itu sudah di petak-petak gitu, ya. Matius kan murid Yesus, ya. Markus murid dari 70. Kalau Matius dari 12 murid, Markus dari 70, ya. Terus Lukas dari yang 70. Yohanes itu dari yang 12.
empat-empatnya ini menulis kalau Matius sama Lukas sejak bayi. Kalau Markus sama Yohanes udah dewasa Yesusnya, ya. Ya. Oke. 4 penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian Petrus sebagai kepala rasul, dia mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sebagai rasul Yesus Kristus. Jadi Petrus lebih banyak menulis ketika Yesus sudah naik ke surga. Lalu para murid jadi rasul. Kan gampang toh? Waktu masih itu disebut murid, ada juga sih disebut rasul ya. Tetapi sebenarnya menjadi rasul itu setelah Yesus naik ke surga. Ya. Petrus, Yakobus itu menyatakan diri sebagai hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus ya. Ini adalah adik Yesus. Yudas, hamba Yesus Kristus, saudara Yakobus. Saudara Yakobus ini adiknya Yesus juga. Paulus menulis 14 kitab, tidak pernah ngerti, tidak pernah tahu tentang Bapa. Romo, baca baik-baik, Paulus tidak pernah kenal Bapa. Bapa yang Yesus sujud nggak pernah kenal. BNS, denger baik-baik. Jangan cuman keluar-keluar ya. Paulus tidak pernah kenal Bapa yang Yesus sujud. Doa Bapa kami Paulus nggak pernah kenal. Wong Paulus itu tobatnya setelah Yesus bangkit kok. Ya, Bapa sudah nggak ada. Nanti setelah naik ke surga ya. Ya. Jadi semua kata Bapa di dalam tulisannya Paulus yang jumlahnya 14 kitab, Bapa yang dimaksud pastilah Bapa kekal Yesus Kristus, ya. Saya ulang, sebenarnya Alkitab sudah merinci ya, kalau Matius dan Lukas ini sejak Yesus bayi sampai Yesus naik ke surga. Markus dan Yohanes sejak Yesus dewasa sampai naik ke surga, ya. Petrus lebih banyak ke Yesus setelah naik ke surga, ya. Yudas, Yakobus juga sama ya. Paulus juga sama. Paulus hampir tidak ada nulis tentang Yesus bayi, Yesus mati disalib, yang gitu-gitu ya. Demikian pula Yohanes nanti di kitab 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Jadi clear, Markus adalah bagian dari 70 murid. Demikian pula Lukas. Ada banyak lagi yang 70 murid ya. Ya banyak lah, Menakem yang kebanyakan ada yang jadi nabi itu ya. Menakem dan lain sebagainya ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan mau disesatkan oleh romo pendeta yang modalnya jenggot doang. Jangan mau Bapak Ibu, ya, demi nama Bapa dan Putra. Emangnya di surga ada siapa? Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kata siapa? Nggak tahu Pak, pokoknya kata romo katanya. Di surga hanya ada Yesus Kristus, tok ada Bapa nggak? Kagak. Ya. Tidak ada Bapa di surga. Lah kok kamu masih nungging-nungging, nyembah-nyembah ke Bapa? Bapa siapa yang kamu sembah? Tiruannya. Itu di surga tiruan. Tiruan siapa yang bikin surga tiruan? Iblis. Jadi Bapamu siapa? Ya Bapak Iblis. Allah di surga itu Yesus kok, bukan Bapa kok. Ya, Allah di surga itu Yesus, bukan Bapa. Ngerti? Ngerti ya, Romo jangan cuma modal jenggot ya. Sekolah Alkitab, jangan sekolah tafsir, teologi nggak ada gunanya. Doktor teologi di tempat kami levelnya sama dengan anak TK. Lukas saja nggak ngerti, Lukas dari mana orang ya. Markus, ayo doktor teologi BNS ya, DB, doktor ortodok, kamu tahu nggak bahwa anak janda di Nain yang anak muda itu adalah Markus? Tahu nggak? Seumur hidup belum pernah dengar Pak. Lah katanya doktor teologi. Makanya doktor teologi TK di tempat kami. Sorry ya. Penyesatan pengajarannya. Allah Tritunggal, 3 hakikat ya. Ya tidak pernah ada kayak gitu ya. Ayo kembali ke Alkitab Bapak Ibu Saudara ya. Jangan mau disesatkan oleh ya pendeta-pendeta yang hanya modal jenggot, apalagi modal Yosefus Flavius katanya. Dari dulu ya toh, dari sejak saya tobat dulu ya, yang namanya BNS tuh ngomongnya selalu Yosefus Flavius ya toh. Kenal juga kagak, kenal nggak? Nggak. Cuman katanya doang baca buku ya toh. Pokoknya kalau Yosefus Flavius itu terus kayak orang pinter gitu katanya. Katanya ya toh. Wah, dia siapa ya itu Yosefus Flavius itu? Kenal juga kagak ya toh.
Gara-gara baca Yosefus Flavius, ya toh, yang lanjut usia itu bapak katanya. Tuh, produk Yosefus Flavius itu, BNS itu. Ya, yang lanjut usia bapak, ya toh. Ngisi-sini doktor kayak begitu. Doktor teologi di tempat kami levelnya TK, ya. Ya, Lukas, Markus adalah bagian dari 70 menit. Makin Anda teliti, makin bener. Ini HTD bener ini. Apalagi anak janda dinain, punya anak muda yang bangkitkan itu, dibangkitkan terus, oh nggak taunya dia Markus. Nah, ya, jungkir balik deh. Belum pernah ada 200.000 pendeta yang ngomong gitu. Serius ini, swear katanya, sumpah katanya. Belum pernah ada di seluruh, mungkin dunia kali ya, Indonesia ini, yang bisa punya hikmat bahwa anak muda, anaknya janda nain yang dibangkitkan Yesus di dalam Lukas 6 ayat Lukas 7 ayat 14 ternyata Markus. Nggak pernah ada loh. Ayo, iya makanya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus dalam benar. Ikut sekolah Alkitab ya Bapak Ibu ya. Biar nggak disesatkan kayak gini, katanya Kristen, katanya Yesus juru selamat. Lah kok yang kamu sembah Bapak, waras orason? Waras nggak? Mestinya yang disembah Yesus. Betul. Ada nggak Pak? Yesus itu Allah, ayat Yesus. Haiya. Belajar di tempat kami anak TK ya nggak ngerti Yesus Allah. Ya. Di surga katanya masih ada Bapak duduk di sebelah kanan. Anak TK itu di tempat kami. Ayo belajar di tempat kami. Ikut sekolah Alkitab ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya. Amin.